Udah jam 3 pagi nih, tapi kamu masih belum tidur juga. Rupanya kamu masih overthinking soal rapat di kantor, bosmu yang marah-marah, dan kulkas yang mau kamu beli. Sejam kemudian, kondisinya masih aja nggak berubah. Energimu udah terkuras, padahal kamu belum masuk kerja. Sebagai obatnya, kamu langsung bikin kopi dengan ekstra gula, kemudian nyoba nutup mata biar langsung tidur. Tapi kok masih nggak bisa tidur juga ya? Setelah ngitung domba, kamu baru bisa tidur 1 jam sebelum alarm berbunyi. Kamu pernah ngalamin hal kayak gini kan? Kalau iya, berarti kamu termasuk jutaan orang di dunia yang mengalami gangguan tidur. Ada cara ampuhnya kok biar kamu lebih cepat tidur. Tapi sebetulnya kamu perlu tidur berapa jam sih? Durasi tidurmu sangat tergantung pada umur. Saat baru lahir, normalnya kamu tidur hampir sehari full, yaitu sekitar 16 jam. Remaja butuh tidur selama 9 jam dalam sehari, dan orang dewasa 7-8 jam sehari. Tapi kalau waktu tidurmu masih kurang, kamu nggak sendirian kok. Menurut Asosiasi Tidur Amerika, 50-70 juta orang dewasa di Amerika Serikat menderita gangguan tidur. Dan sekitar 20% manusia di seluruh dunia mengalami kurang tidur. Totalnya ada lebih dari 70 jenis gangguan tidur. Kenapa tidur sangat penting bagi kita? Tidur mampu memperkuat sistem imun yang nantinya bisa melawan berbagai penyakit. Kalau kamu sering mengalami insomnia, hormonmu nggak akan seimbang sehingga bisa memicu kenaikan berat badan, reaksi lambat, mudah marah, gampang lupa, depresi, dan sakit kepala. Kurang tidur juga bisa bikin kamu lebih rentan terkena demam. Menurut sebuah penelitian, peserta yang tidurnya kurang dari 7 jam tiap malam di minggu sebelumnya hampir 3 kali lebih rentan terkena demam daripada mereka yang tidur cukup selama 8 jam. Tidur berkualitas bikin kamu lebih produktif dan berkonsentrasi karena energi yang kamu pakai di siang hari akan berkurang. Dengan tidur cukup, energi, koordinasi, dan fungsi mentalmu juga akan membaik. Kenapa kamu susah tidur? Sulit tidur umumnya disebabkan oleh tekanan hidup atau masalah alkohol, kesehatan, dan keuangan. Masalah ini juga bisa muncul saat kamu melintasi area dengan banyak zona waktu. Jet lag bikin tubuhmu bingung ngebedain waktu tidur dan waktu beraktivitasmu. Shift larut malam atau pagi buta, serta jadwal yang berubah-ubah juga menjadi masalah populer lain. Susah tidur bisa disebabkan oleh lingkungan yang gak nyaman atau kebiasaanmu sendiri. Kalau kamu terbiasa tidur jam 2 pagi, tidur siang, atau memakai tempat tidurmu untuk kerja, makan, dan nonton TV, siklus tidurmu akan berantakan. Makan banyak setelah larut malam juga sering dijumpai. Kalau kamu melakukan kesalahan ini, perutmu akan ngerasa nggak nyaman dan kamu jadi susah tidur. Kalau kamu nggak lagi menjalani kebiasaan baru atau sedang mengalami masalah emosi, sebaiknya jaga kamarmu tetap sejuk, gelap, dan tenang. Coba juga tips berikut ini. Metode rahasia biar kamu bisa tidur dalam 2 menit. Rahasia relaksasi dan tidur cepat pertama kali dibahas di buku Relax and Win Championship Performance pada tahun 1981. Buku ini memaparkan sejumlah saran untuk meningkatkan prestasi olahraga, belajar rileks, dan melemaskan otot sebelum lomba. Teknik tidur seperti ini awalnya dipakai untuk mengoptimalkan performa pilot. Faktor kelelahan dan kurang tidur bikin mereka sering melakukan kesalahan mendasar, padahal mereka harus 100% waspada. Saat tidur pun, mereka masih mengalami stres dan gak bisa benar-benar rileks. Para pilot harus bisa tidur kapan saja dan dalam kondisi apapun. Metode ini terbukti ngefek pada 96% kasus setelah 6 minggu dipraktekkan oleh para pilot. Kamu juga bisa menirunya dengan melakukan langkah fisik dan mental berikut. Semua prosesnya cuma perlu waktu sekitar 1,5 menit. Perlahan, kamu akan bisa melemaskan otot di seluruh tubuhmu. Coba aja, setelah melakukan 5 langkah mudahnya, kamu akan tertidur 120 detik kemudian. Langkah pertama, rebahan dalam posisi telentang di tempat tidur, rilekskan otot wajahmu, termasuk lidah, rahang, dan sejumlah otot di sekitar mata. Kalau dahimu mengernyit, coba deh fokusin dulu ke area tengahnya. Jangan sampai dahimu berkerut lagi ya. Rilekskan rongga mata dan lemaskan. Langkah kedua, turunkan bahumu serendah mungkin untuk membantumu stretching dan mengurangi leher tegang. Lalu, rilekskan lenganmu satu persatu. Kalau kamu kesulitan, coba kontraksikan dulu ototnya, kemudian relaksasikan. Terakhir, jangan lupa pakai tangan dan jemarimu juga ya. Langkah ketiga, hembuskan nafas dan rilekskan dadamu. Kemudian, rasakan udara yang mulai masuk ke paru-paru. Langkah keempat, bikin kakimu rileks, lemaskan pahamu dulu, lalu biarkan sensasinya menjalar turun sampai ke betis. Terakhir, alihkan fokusmu ke telapak kaki dan pergelangannya.
Langkah kelima, setelah semua ototmu rileks, kamu perlu menjernihkan pikiranmu. Visualisasikan bayangan berikut supaya fokusmu nggak gampang buyar dan pikiranmu tetap jernih. Bayangin kamu lagi naik kano di atas danau yang tenang. Langit di atasmu begitu cerah. Kemudian, bayangin kamu lagi rebahan di atas hammock berbahan bludru hitam di dalam kamar tanpa cahaya. Kalau cara ini nggak berhasil, coba deh rapalkan. Jangan mikir, jangan mikir, jangan mikir. Sebagai mantramu selama 10 detik. Dengan begini, kamu akan segera tertidur dimanapun juga. Tidur siang saat anak-anak lagi asik berlarian, ketiduran di pesawat setelah perjalanan panjang, atau tidur aja tanpa perlu memusingkan pekerjaan di esok hari sudah jadi hal biasa. Kamu pasti pernah mengalaminya kan? Dengan tidur berkualitas, semua pekerjaan harianmu akan terasa lebih mudah. Kamu akan lebih berenergi, lebih bisa mengendalikan stres, lebih berstamina untuk bekerja keras, dan juga lebih bisa ngelihat sisi positif dalam hidup. Kerennya lagi, dengan teknik ini, kamu nggak harus tidur di tempat tidur. Saat latihan teknik ini pun, para pilot cuma mempraktekkannya sambil duduk di kursi. Mereka menapakkan telapak kaki kuat-kuat di lantai sambil meletakkan kedua tangan di paha dalam kondisi rileks. Jadi teknik ini tetap bisa ngefek meskipun kamu lagi duduk di pesawat, bus, atau kereta. Tapi jangan patah semangat ya, kalau kamu nggak segera ngerasain efeknya. Para pilot aja perlu latihan 6 minggu sebelum akhirnya mereka berhasil. Kalau kamu masih mengalami kesulitan, coba juga tips tambahan ini. Kurangi asupan kafeinmu, meski kamu sendiri ngerasa nggak sensitif terhadap kafein. Jauhkan dirimu dari distraksi seperti komputer, TV, atau ponsel. Segera tidur kalau kamu mulai ngerasa capek. Kalau tubuhmu minta istirahat, ya istirahat aja dong. Jangan cuma dicuekin. Jangan tidur kalau kamu belum lelah, karena tidur terlalu cepat bisa berakibat buruk buat kamu dan malah bikin kamu frustasi. Mulai rileks minimal 1 jam sebelum tidur, hindari aktivitas berat atau yang bikin stres. Dampak tidur terhadap olahraga dan sebaliknya. Kalau tidurmu kurang tapi olahragamu intensif, tubuhmu bisa bobrok loh. Olahraga bisa menaikkan massa otot, memperbaiki daya tahan, menurunkan berat badan, dan menyehatkan jantung. Semua itu cuma akan tercapai kalau tidurmu sudah cukup dan berkualitas. Tidur juga bisa memulihkan tubuh, mengelola energi, menyembuhkan dan memperbaiki otot yang telah dipakai untuk berolahraga. Kalau tidurmu cukup, produksi hormon di tubuhmu juga akan cukup. Tanpanya, kamu cuma akan menyabotase tujuan fitnessmu sendiri. Kalau istirahatmu sudah cukup sebelum kamu datang ke gym, kamu akan lebih termotivasi untuk berolahraga sebaik-baiknya, serta lebih konsisten saat menjalani rutinitasmu. Tapi kalau kamu kelelahan sesampainya di gym, kamu nggak akan bisa mencapai hasil terbaik dan malah semakin terpuruk. Jadi, tidur membantu olahragamu dan olahraga membantu tidurmu. Olahraga juga memberi efek kimiawi pada otak yang merangsang produksi hormon pemicu kantuk. Makin gigih latihanmu, makin banyak juga hormon tidur yang dihasilkan. Olahraga juga bisa membantu mengontrol ritme sirkadian atau jam internal di tubuhmu. Dengan olahraga teratur, tubuhmu akan beradaptasi dengan jadwal aktivitasmu. Kalau kamu memulai hari dengan berolahraga, tidur malammu juga akan lebih cepat. Tapi kalau kamu nggak sempat berolahraga di pagi hari, lakukan sebelum tidur aja, asalkan rutinitas malammu tetap sesuai. Latihan intensitas rendah seperti yoga atau pilates bisa jadi pilihan tepat kalau kamu mau berolahraga sebelum tidur. Jadi sebaiknya jangan pilih latihan intensitas tinggi ya, detak jantungmu malah akan naik dan kemungkinan besar kamu akan sulit tidur.